Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama mari kita ikrarkan syukur bil lisan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita sekeluarga. Mari bersama-sama mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya hidup kita mendapatkan cintanya beliau, mendapatkan ridhonya beliau, mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang memiliki syafaatul uzmah, syafaat yang paling besar di antara nabi dan rasul sebelumnya, yang akan diberikan kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semua jamaah majelis channel YouTube Taman Surga ini besok pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati, dimuliakan, dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini saya mau berbagi sebuah cerita kisah nyata yang dialami oleh orang yang dikasihi, orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ajaib. Hutangnya tiba-tiba lunas, padahal tidak membayar, tidak melunasi. Jadi tiba-tiba saja catatan hutangnya itu menjadi hilang dan dianggap lunas oleh orang yang menghutanginya. Nah, lalu pertanyaannya, amalan apa yang diamalkan oleh orang ini sehingga hutangnya bisa tiba-tiba lunas? Sebelum kita membahas kepada amalan yang dilakukan, silahkan. Kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang ingin menyambung silaturahmi dengan kami, silahkan tekan tombol subscribe channel YouTube Taman Surga. Jadi di bawah video ini ada tulisan subscribe berwarna merah. Silahkan ditekan sekarang. Kemudian di sebelah kanannya ada gambar lonceng. Silahkan tekan gambar loncengnya dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Dengan demikian maka Anda telah mengaktifkan notifikasi untuk bisa mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari kami berikutnya. Dan kabar baiknya, subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya dan 100% tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya insya Allah bisa menjadi amal soleh dan amal jariah bagi Anda sekeluarga karena telah membantu serta mensupport majelis channel YouTube Taman Surga dalam berdakwah. Kepada semua sahabat yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti kebaikan Anda
dengan sebaik-baiknya ganti yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan kepada semua sahabat channel YouTube Taman Surga yang masih ada di sini menikmati video ini, mendengarkan video ini dan masih memiliki hutang, semoga hutangnya segera dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kisah nyata hutang tiba-tiba lunas ini begini. Ada seorang pedagang yang memiliki hutang kepada juragannya, katakan saja begitu, bosnya begitu ya, suppliernya atau distributornya. Nah, karena pedagang ini pekerjaannya adalah berdagang, kemudian mengambil barang kepada suppliernya, ada kadang-kadang dia mengambil barang dulu, kemudian belum melunasi. Jadi barangnya diambil dulu, dijual, begitu nanti laku, baru kemudian dibayarkan. Jadi banyak sistem yang ada seperti ini ya. Di bisnis-bisnis offline biasanya seperti ini. Untuk supplier besar, dia mengecerkan kepada para reseller-lesernya yang sudah diberikan kepercayaan itu dengan cara demikian. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang ini, seorang pedagang ini sama sekali tidak ingin melunasi hutangnya dengan cara tiba-tiba lunas. Jadi sama sekali dalam pikirannya itu tidak ada terbesit keinginan minta kepada Allah untuk berdoa supaya hutangnya lunas. Sama sekali tidak ada doa yang ya Allah lunaskan hutang, sama sekali belum ada. Nah, tetapi ada sebuah amalan yang dilakukan oleh orang ini sehingga alhamdulillahirabbil alamin menjadi wasilah jalannya rezeki dari Allah. Catatan hutangnya ini dihapus sehingga dia menjadi tiba-tiba tidak punya hutang. Nah, kisah selengkapnya bagaimana? Jadi pada suatu hari ada seorang musafir fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang senang berdakwah di jalan Allah, orang yang sering atau senang mengingatkan kepada kebaikan ini di perjalanan kehabisan bekal. Sehingga karena dia sudah tidak punya uang, tidak punya bekal, dia tidak bisa kembali lagi ke daerahnya tempat dia tinggal. Oleh karena itu, dia pada suatu saat bertemulah dengan seorang pedagang tadi, kemudian minta tolong untuk dibantu, supaya dia bisa kembali lagi ke rumahnya. Ibaratnya minta tolong untuk dibantu uang transport begitu ya. Nah, dan tanpa pikir panjang, seorang pedagang yang memang sudah biasa bersedekah, sudah biasa beramal soleh ini, akhirnya memberanikan diri, membulatkan tekad untuk membantu seorang musafir tadi, musafir fisabilillah tadi. Jadi dia akhirnya mengambil uangnya, kemudian diberikan kepada musafir tadi, dan alhamdulillahirrabbilalamin uang tadi bisa digunakan seorang musafir tadi untuk kembali ke rumahnya. Nah, sama sekali di sini belum ada keajaiban, belum ada ketika sedang memberi itu juga sama sekali tidak ada hajat untuk ya Allah lunasi hutang saya, sama sekali tidak ada. Nah, tetapi alhamdulillahirrabbilalamin beberapa saat, beberapa waktu setelah kejadian itu tiba-tiba catatan hutangnya dari beliau ini tiba-tiba lunas. Jadi tiba-tiba ketika ditanya mau bayar hutang begitu, dikatakan hutangnya sudah nggak ada di sini, sudah kosong, artinya sudah tidak ada hutang, sudah tidak ada catatannya. Kemudian pedagang tadi kan bingung. Mosok kok hutang saya tiba-tiba lunas? Kemudian bertanya kepada saudaranya yang juga sama-sama teman pedagang. Kemudian disampaikan, lah kalau di situ memang hutangnya sudah lunas ya gimana lagi? Masa mau membayar atau coba misalnya dikonfirmasi. Nah, kemudian dikonfirmasilah ke tempat supplier tempat dia mengambil barang itu biasanya, ternyata di sana memang sudah disampaikan bahwa catatan hutangnya sudah tidak ada. Sehingga sudah dianggap lunas. Karena memang catatan hutangnya di situ sudah nggak ada. Nah, oleh karena itu, alhamdulillahirrabbilalamin, ini rezeki dari Allah. Maka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berjanji kepada siapa saja yang bertakwa, maka akan diberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, salah satu wujud takwa adalah orang ini senantiasa mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, termasuk tadi yang saya ceritakan, gemar bersedekah. Nah, wa yarzughu min haitsu la yahtasib, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi Allah itu kalau sudah ada orang yang takwa, orang yang sudah dicintai oleh Allah, maka Allah itu akan memberikan pertolongan, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Termasuk dalam kisah ini, orang ini diberikan apa? Diberikan rezeki berupa tiba-tiba ajaib sekali, hutangnya tiba-tiba lunas. Bahkan ketika dikonfirmasi catatannya udah nggak ada, karena sudah nggak ada nggak usah bayar, kan begitu. Nah, sahabat Utsman radhiyallahu anhu pernah berkata, aku menemukan kenikmatan beribadah dalam 4 hal, yaitu ketika mampu menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah, ketika mampu menjauhi segala sesuatu yang diharamkan Allah, ketika mampu melakukan amar ma'ruf dan mencari pahala dari Allah, dan ketika mampu melakukan nahi mungkar dan menjaga diri dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang yang bisa merasakan manisnya ibadah itu yang bagaimana? Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa mengerjakan perintah Allah, baik yang kecil maupun yang besar. Sholat dilakukan, zakat dilakukan, infak dilakukan, ngaji dilakukan, dzikir dilakukan. Ibaratnya silaturahmi dilakukan, termasuk menyingkirkan kerikil di jalan aja dilakukan. Baik yang kecil maupun yang besar dilakukan. Kemudian yang kedua adalah menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang kecil maupun yang besar. Contoh, larangannya Allah itu nggak boleh minum khamr, nggak boleh minuman keras, nggak boleh selingkuh, nggak boleh zina, itu dijauhi benar-benar dan tidak dilakukan. Nah, termasuk ghibah juga tidak dilakukan. Kemudian yang ketiga, memerintah pada yang ma'ruf, yaitu segala perkara yang dianggap baik oleh syara'. Nah, barang siapa yang memiliki kedudukan, barang siapa yang memiliki kemampuan, maka dia harus melakukan itu untuk segala kebaikan, bukan menyalahgunakan amanah yang diberikan Allah. Dan yang keempat adalah melarang dari yang mungkar. Kalau ada sesuatu yang mungkar, maka itu dilarang, itu dicegah. Ini adalah perkataan dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang bertauhid, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang tidak usah berdoa, tidak usah diminta, Allah sudah memberikan. Jadi kuncinya apa? Ketika kita sekarang masih punya hutang yang banyak, ketika kita masih punya tanggungan yang banyak, kita fokusnya bukan untuk melunasi hutang, tetapi fokuslah untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita, perbaiki sholat kita, perbaiki ibadah kita, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak berzikir, perbanyak membaca sholawat, rutinkan dalam bersedekah dan infak, serta melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Tidak ghibah, tidak memutus silaturahim, tidak minum minuman keras, tidak memakan barang-barang yang haram, tidak memakan riba, tidak memakan harta fakir miskin dan sebagainya. Maka insya Allah orang-orang yang senantiasa seperti ini, maka dia akan diberikan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kadang belum sampai berdoa minta hutangnya dilunasi, malah dilunasi hutangnya. Tetapi ada orang yang sudah berdoa, doanya terus sering sekali, minta hutangnya dilunasi sampai sekarang belum lunas. Bagaimana itu Pak Nafis? Kalau begitu tidak ada lain kecuali yang pertama dalam berdoa harus yakin bahwa suatu saat nanti akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang kedua harus paham, pengabulan doa itu yang berhak ngatur adalah Allah, bukan kita. Jangan sekali-kali kita mengatur Allah, ya Allah lunasi sekarang. Tidak bisa. Siapa kita? Sholat aja mungkin belum begitu benar, belum tentu tepat waktu, kok mau ngatur-ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga syaratnya adalah orang berdoa itu harus al-ikhlasu bi ghairi suhtin. Orang yang ikhlas itu harus tanpa menggerutu. Jadi meskipun dalam berdoa, doanya belum dikabulkan, maka dia tetap istiqomah dalam berdoa dan tidak pernah menggerutu.
Kemudian yang keempat, resepnya dalam berdoa adalah harus sabar. Sabar menunggu datangnya pengabulan dari Allah. Karena sesungguhnya doa adalah ibadah. Jadi sebelum ketika kita berdoa, kita belum dikabulkan oleh Allah, tenang saja doa kita ini dijadikan sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, dalam berdoa harus sungguh-sungguh, harus bermujahadah dan istiqomah. Mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keberkahan dalam hidup kita. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mudah-mudahan video yang sangat singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Yakinilah setiap hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan dalam mengantarkan video ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video yang berikutnya.